Selamat bergabung juga saya ucapkan kepada Mas Erdi Setiawan dari Mata Garuda. Selamat bergabung Mas Khairul Anam yang merupakan perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia, Koordinator PPI Dunia. Dan saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Erdi Setiawan dan juga Mas Khairul Anam. Tapi saya mau kasih sedikit saja gambaran karena baru bergabung bahwa tadi kita sudah menggelar 2 sesi, Mas. Jadi sesi pertama itu tentang menjaga kode etik, pengelolaan beasiswa dan tata kelola organisasi. Dari lembaganya sudah memaparkan tentang bagaimana sih sebenarnya tata kelola beasiswa. Kemudian juga sudah dipaparkan tentang hukumnya juga ternyata ada loh gitu. Uh, Seseorang diberi beasiswa ada juga feedbacknya, pertanggungjawabannya juga ada. Nah di sesi kedua kita akan khusus kepada kode etik kepada mereka yang merupakan penerima beasiswa dan juga integritasnya kepada negara atau pemberi beasiswa. Saya akan bacakan CV dari narasumber yang ketiga. Bentar. Mas Erdi, saya akan kasih kesempatan kepada Mas Erdi Setiawan yang dalam hal ini sebagai perwakilan Ikatan Alumni Beasiswa, Ketua Mata Garuda juga saat ini. Dan kalau lihat dari CV-nya luar biasa tentunya, dan sekarang itu masih sebagai koordinator begitu ya Mas ya, untuk teman-teman gitu ya, untuk mengumpulkan teman-teman yang menjaring beasiswa juga. Dan Mas Erdi mengikuti training dan juga workshop juga cukup banyak di pemerintah Hungari juga, kemudian juga background pendidikannya khusus di bidang penelitian untuk specialization in urban system engineering di Belanda. Dan saya rasa bisa disampaikan Mas tentang kadang-kadang dipertanyakan gitu ya, sekolah kemudian dibiayain, tadi juga ada aspirasi dibiayain pakai uang negara loh, terus kamu ngapain aja gitu. Mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Mas Erdi tentang hal ini. Oke, thank you Mbak Dita. Sebelumnya selamat sore, assalamualaikum wabarakatuh. Tadi mungkin sudah sedikit pemaparan ya, sharing dari Mas Yanuar sama Uda Fuadi. Mungkin sekarang saya sharing sama sahabat saya, Pak Ketua. Pak Ketua sehat, Pak Ketua. Sehat, Kang Erbi. Jadi mungkin ini Mbak Dita, terkait kode etik dan integritas, kemudian ini udah dibiayain ya sama sekolah. Terus apa sumbangsinya untuk negara gitu kan. Nah, saya sebelum masuk ke tatanan pembahasan terkait dengan integritas tadi dan kode etik, saya pengen membahas dulu tentang kontribusi karena berbicara tentang apa yang bisa dilakukan. Nah, saya punya pandangan bahwa kontribusi itu nggak ada batasan ruang dan waktunya. Dalam artian, kontribusi itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Artinya, tidak masalah kalau memang ingin berkontribusi untuk Indonesia, tapi dengan berkarya di luar negeri itu nggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika, contoh nih, saya kan dibeasiswakan oleh LPDP ketika keluar kuliah S2 kemarin. Di LPDP itu sudah jelas ada peraturan kalau sudah selesai 2N+1. Itu peraturan yang dibuat oleh LPDP. Artinya, ketika saya kuliah dengan LPDP, ya saya harus memenuhi kewajiban saya untuk kembali ke Indonesia at least selama 2N+1. Karena itu peraturan yang sudah baku, karena saya menandatangani kontrak ketika saya daftar ke LPDP itu. Nah, sekarang ketika misalkan ingin coba di merger antara beasiswa keluar dengan kontribusi dari luar negeri, ya itu simpel aja sebenarnya. Ya cari, kalau memang goal akhirnya pengen berkarya di luar negeri, pengen kontribusi di luar negeri untuk Indonesia, ya pilihlah beasiswa yang tidak mewajibkan harus pulang ke Indonesia. Jangan memaksakan diri atau coba-coba cari celah. Udahlah, cari dulu beasiswa, yang penting keluar dulu, nanti gimana nanti. Wah, ya nggak bisa gitu. Nggak bisa kayak gitu. Ini sebuah sistem. Jangan kita jadi sebuah oknum yang mengacaukan sistem. Tapi tolong hargai sistem tersebut. Gitu. Nah,
yang ingin saya tekankan di sini adalah jangan sampai teman-teman punya pola pikir yang penting kuliah keluar dulu dengan beasiswa apapun, nanti mau di luar mau pulang mau enggak gimana nanti. Jangan seperti itu. Kita ini orang-orang yang nanti akan memegang nahkoda Indonesia tuh ada di kita nih. Masa depan nawacita Indonesia tuh ada di kita. Gitu. Kita harus mulai berpikir planning dulu, jangan gimana nanti gitu. Nah, salah satu turunannya ini tadi dalam segi kita kuliah ke luar negeri. Jadi kalau ditanya kontribusinya apa saja yang bisa dilakukan, ya banyak. Apapun bisa, dimanapun bisa. Tapi ingat, ketika ada batasan beasiswanya dari mana dan kewajibannya apa, ya kita sudah menandatangani kontraknya, penuhilah kewajibannya itu. Kalau dalam kasusnya LPDP, ya memang harus 2N+1. Itu sudah harga mati. Jadi ya kalau saya kuliah ke luar negeri kemarin pakai LPDP, ya saya punya kewajiban untuk pulang ke Indonesia at least sama 2N+1. Saya 2 tahun, berarti 5 tahun gitu. Kalau memang pengen kuliah di luar tapi habis itu pengen berkarya di luar juga, wah jangan LPDP. Banyak kok beasiswa lain yang membolehkan. Contoh kalau di Belanda ada Studnet. Dan banyak lagi beasiswa-beasiswa lainnya. Jadi mungkin pengantarnya itu Mbak Dita, mungkin bisa nanti sama Pak Ketua juga. Monggo Pak Ketua. Baik, terima kasih Mas Erbi. Tadi disampaikan bahwa sebenarnya etika itu sebenarnya sudah dilampirkan ya ketika kita mau mengajukan beasiswa. Dan satu hal lagi, itu masalah etis atau tidaknya. Kalau tadi Mas Mas Fuadi bilang, kalau yang namanya etika itu ada dua, etika lahiriah sama batiniah gitu. Bahwasanya ya panggilan dari hati itulah yang memutuskan bahwa kita itu mau ngapain sih, gitu. Tujuannya apa, apakah cuma sekedar dapat. Kadang-kadang jurusannya berbeda pun diambil, yang penting kuliah ke luar negeri. Itu yang masih menjadi bukan permasalahan, tetapi masalah hati itu. Nggak bisa diluruskan juga, masalah etik juga. Kalau etik kan ada punishment-nya ataupun peringatan gitu ya. Nah, bagaimana dengan Mas Anam nih, Mas Hairul Anam dari PPI Dunia ya. Mas Hairul Anam, kalau saya baca CV-nya, saat ini tengah menyelesaikan program doktoral, betul ya Mas ya? Ya, betul Mbak Dita. Ya, semoga lancar ya untuk kebijakan publik di Charles University sampai dengan 2023. Artinya masih ada waktu 2 tahun lagi. Dari 2019, 20, 21, 4 tahun. Ini mungkin bisa menjadi cerita juga. Terus tentang kode etik, gimana nih mereka sudah marak kejar beasiswa, tapi tiba-tiba pas balik kadang-kadang bingung mau ngapain, atau bahkan nggak dapat kursi tadi. Mejanya nggak ada gitu, tergadaikan. Bisa cerita juga mungkin? Oke, terima kasih Mbak Dita kesempatannya teman-teman di Indonesia Scholarship Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam 24 jam PPI Dunia. PPI punya salam sendiri nih, karena kita organisasi yang terbentang di 60 negara di seluruh dunia. Jadi tadi sudah saya mengikuti banyak hal dari Mas Wadi, Mas Yanuar juga Mas Erbi. Kalau kita bicara kode etik, kita bicara keinginan orang kembali, saya rasa kalau istilah kode etik itu umumnya digunakan untuk istilah profesi ya. Jadi kalau di sini saya mungkin menggunakan istilah kepada nurani. Jadi, bagaimana nurani kita ingin berkontribusi atau tidak. Saya menerjemahkan kontribusi itu ada kontribusi langsung dan kontribusi tidak langsung. Jadi tadi juga Mas Wadi ataupun Mas Yanuar sudah bercerita bagaimana rekan-rekannya yang mungkin berada di luar negeri tapi tetap bisa berkontribusi terhadap Indonesia. Ada juga yang jangan salah ya, teman-teman memaknai kontribusi atau kembali kepada Indonesia. Kadang ada juga penerima beasiswa sudah kembali ke Indonesia tapi justru dia tidak berkontribusi apapun terhadap Indonesia. Mungkin ada yang situasi seperti itu. Jadi kita kembali memaknai kontribusi itu secara substantif, bukan secara fisik. Jadi kalau kita mengistilahkan kontribusi secara substantif, maka kita mengistilahkan kontribusi kita kepada Indonesia baik itu dimanapun kita berada. Ada juga teman-teman yang mungkin saat ini sedang riset di luar negeri tapi tetap berkontribusi kepada Indonesia. Saya sendiri sedang mengambil PhD in Public Policy di Charles University dalam rangka bagaimana memformulasikan dampak desentralisasi fiskal terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Karena kenapa saya harus ngambil di Ceko? Karena Ceko memiliki kontur yang sama-sama desentralisasi fiskal, sama-sama negara republik, tapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah ini yang kemudian meskipun saya melakukan riset di luar negeri,
tapi kontribusi saya tetap kepada Indonesia tetap saya lakukan. Tapi bisa juga mungkin ada beberapa case yang teman-teman justru kembali ke Indonesia tapi tidak memberikan apapun kepada negeri ini, tapi hanya untuk pada dirinya sendiri. Itu banyak case yang saya tidak perlu contohkan. Jadi kembali ke Indonesia buat apa saya harus kontribusi, orang saya capek-capek kuliah ke luar negeri, misalnya saya pakai dengan diri saya sendiri gitu loh. Jadi kontribusi menurut saya lebih kepada kontribusi substantif yang perlu dilihat, bukan kontribusi fisik ya. Kami di PPI Dunia dengan organisasi yang sangat besar, ada 60 negara di seluruh dunia. Saya sebagai koordinator selalu mengingatkan rekan-rekan bagaimana kita bisa berkontribusi kepada Indonesia. Visi PPI Dunia di periode 2020-2021 adalah bagaimana PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di seluruh dunia, berkontribusi terhadap masyarakat dan bangsa Indonesia. Melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan, program-program, alumni, lalu hal-hal yang bisa kita kontribusikan ide dan pikiran. Salah satunya bagaimana PPI nanti ingin memberikan program PPI Peduli Disabilitas kepada rekan-rekan yang berkebutuhan khusus. Lalu kemudian PPI juga nanti di akhir periode kepemimpinan saya ingin memberikan ada 13 buku yang kita relatedkan dengan SDGs. 17 SDGs yang ditetapkan oleh PBB. Yang nantinya akan kita berikan kepada Presiden, kita berikan kepada stakeholder yang ada di Indonesia untuk membuat roadmap Indonesia menuju emas di 2045. Seperti kita ketahui, Indonesia sekarang memiliki bonus demografi sejak 2010 hingga 2040 nanti, Mbak Dita. Di mana Indonesia diprediksi oleh PricewaterhouseCoopers di tahun 2017 yang lalu, Indonesia akan menjadi negara terbesar keempat di bawah Tiongkok, Amerika, dan India di 2050. Nah, di mana posisi kita? Posisi pemuda, posisi pelajar, penerima beasiswa, disinilah kontribusi yang harus kita lakukan. Apakah kita bisa memberikan dampak kepada Indonesia? Jangan sampai kita jauh-jauh ke luar negeri dikuliahkan seperti Mas Erbi tadi bilang oleh LPDP, tahu-tahu malah nggak ada kontribusinya, malah melakukan hal negatif buat Indonesia. Buat apa? Karena menurut saya Rasulullah pernah bersabda bahwa khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberikan hal yang baik buat orang. Nah, disinilah sebenarnya posisi kita mahasiswa Indonesia di luar negeri. Seperti yang dicontohkan tadi oleh Mas Fuadi, ada Bung Hatta, ada Pak Habibie, yang mereka berkontribusi kepada Indonesia. PPI sendiri yang didirikan oleh Bung Hatta di tahun 1921 adalah representasi dari kumpulan mahasiswa luar negeri yang coba ingin berkontribusi kepada Indonesia. Memang saya akui, saya sendiri sebagai pegawai negeri sipil, saya 11 tahun di pegawai negeri, melihat ada banyak constraint di internal pemerintah yang belum. Jadi ada anekdot mengatakan bahwa apapun pendidikan kita, jabatan kita sama, apapun kontribusi kita yang kita berikan pada negara, gaji kita sama. Bukan itu sebenarnya substansi dari kontribusi menurut saya. Tapi bagaimana pemikiran kita, ide kita melalui tulisan, kita datang ke webinar, berkontribusi seperti Mas Erbi, misalnya saya lihat sering banget datang di webinar-webinar, Mas Fuadi sebagai penulis, Mas Yanuar tadi juga datang kepada webinar, membangun semangat kepada pemuda-pemuda Indonesia agar mau mengkontribusikan dirinya buat Indonesia, mengkontribusikan pendidikannya untuk membangun Indonesia. Karena apa? Karena ada ada hubungan antara pendidikan dan kemajuan suatu negara. Banyak penelitian di luar negeri, salah satu saya ambil dari Claudio Canals yang menyatakan bahwa pendidikan berkontribusi positif terhadap kemajuan suatu negara. Dalam penelitiannya, Claudio Canals menunjukkan seperti negara Amerika, Jerman, Inggris, Jepang, Spanyol, bagaimana negara mereka maju karena kualitas pendidikannya. Catherine Grant juga di tahun 2017 dalam penelitiannya, kenapa Korea maju? Kenapa negara Korea GDP-nya begitu meningkat? Sekarang tidak hanya GDP Korea, teknologi juga sudah maju, bahkan dunia perfilmannya maju. Dalam penelitiannya, Catherine Grant mengatakan, apa faktor utamanya? Adalah faktor utamanya adalah kualitas pendidikan. Nah, kalau kita peduli, kalau kita punya sense of belonging yang besar terhadap Indonesia, negara yang memiliki 17.000 pulau, 1.000 lebih lokal etnis, ada 700 bahasa, punya garis pantai terpanjang di dunia, luar biasa Tuhan memberikan ke kita. Kalau kita tidak kembali, kalau menurut saya kita zolim terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita zolim terhadap nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tidak banyak mahasiswa yang bisa memiliki kesempatan mendapatkan beasiswa ke luar negeri, memiliki kesempatan kuliah ke luar negeri, lalu kita tidak berkontribusi. Itu kembali kepada nurani ya.
nurani kita sebagai manusia yang berakal, saya rasa itu perlu dipertanyakan gitu. Meskipun tadi ada pertanyaan ya dari Mbak Dita, ada kursi yang tergadaikan gitu ya, akhirnya diambil orang lain. Tapi skop kita untuk berkontribusi kan tidak di situ. Jadi misalnya rekan-rekan yang pegawai negeri kembali ke Indonesia lalu mendapatkan situasi, wah golongannya tetap sama, nggak dapat jabatan karena ini, karena ini, mungkin kita temukan ya Mbak Dita ya. Jadi ada keluhan sama aja gitu loh. Istilah kalau zaman dulu saya dengar itu pinter goblok gaji sama, kan ada istilah kayak gitu. Jadi tapi jangan di situ kita berpikir kontribusi. Ada banyak ruang kita bisa menulis seperti Mas Fuadi dengan novelnya yang banyak menginspirasi orang lain, seperti rekan-rekan yang lainnya bisa mengisi webinar, memberikan encourage passion kepada mahasiswa Indonesia di luar negeri, di Indonesia agar mau ke luar negeri, mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas dirinya, itu juga bentuk kontribusi. Jadi jangan kita mensempitkan kontribusi itu hanya kepada kontribusi secara langsung. Banyak kontribusi tidak langsung yang bisa kita berikan. Tuhan tidak melihat dari seberapa langsung kita memberikan gitu. Tapi Tuhan akan melihat seberapa niat tulus kita untuk memberi gitu. Banyak hal. Seperti kami di PPI Dunia, di periode Februari nanti Mbak Dita sampai nanti Mei, kami juga akan kerjasama dengan Mata Garuda LPDP. Ada program PPI EduFest. Memberikan informasi pendidikan ke 34 provinsi. Ini pertama PPI lakukan. Terbiasa. Ini tujuan kita untuk berkontribusi. Jadi jangan persempit ya makna kontribusi itu. Sehingga kita bisa tetap memberikan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Itu Mbak Dita. Baik. Terima kasih Mas Anam dan juga Mas Erdi. Luar biasa sekali bahwa yang namanya kontribusi itu bukan sekedar kita kembali ke negeri, habis itu selesai, kita udah selesai sekolah gitu, atau kembali lagi ke kantor, terima golongan, selesai mengabdi. Bukan hanya itu saja, tetapi juga tadi bagus sekali, saya doakan juga dan kami mendukung juga sama-sama. Karena sukses itu nggak mungkin berdiri sendiri. Sukses itu bekerja secara tim, secara lembaga, bahkan kita juga sukses sama-sama, Mas. Sampai akhirnya lahirlah Kongres Beasiswa Indonesia yang pertama dalam sejarah. Dan mudah-mudahan ini kalau kita berpikir bahwa pendahulu kita, Bung Karno juga sebenarnya sudah memberikan beasiswa kepada mereka ke Rusia dan lain sebagainya di era konflik waktu itu. Bung Hatta juga mencari beasiswa sendiri dengan ceritanya Mas Fuadi. Kemudian juga Pak Habibie. Sampai lahirlah Ikatan Alumni Habibie. Dan kita seperti apa gitu kan. Akan ada PDP, ada lagi yang lain-lainnya, dan mudah-mudahan di 34 provinsi tadi saya juga doakan kita sama-sama bareng-bareng bisa terlaksana dengan baik. Nah, Mas Fuadi tadi bilang juga, Mas, beasiswa itu kemewahan. Mas Yanuar, beasiswa itu privilege, tapi intinya adalah bagaimana kamu mengabdi kembali ke negerimu. Kalau memang kembali ke negerimu, kerjasalah dan menjadi sesuatu. Ada pertanyaan yang masuk, saya mau bacakan dulu. Nanti tolong Mas Erbi dan juga Mas Anam untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama adalah, dari Edi AS dari Untan, bagaimanakah trik untuk menumbuhkan trust, rasa percaya terhadap Indonesia bagi penerima beasiswa yang berada di luar Indonesia? Jadi dia sudah berada di luar, penerima beasiswa yang berada di luar Indonesia, terus bagaimana numbuhin kepercayaan terhadap Indonesia gitu? Dijawab sama Mas Erbi dan Mas Anam. Langsung saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah etika yang baik bagi pendaftar beasiswa untuk menjawab pertanyaan beasiswa yang bernada, mengapa kami harus memilih Anda sebagai penerima beasiswa? Oh, ini esai nih kayaknya nih. Satu-satu dulu karena ada beberapa pertanyaan nih. Pasti pertanyaan dari milenial. Silakan Mas Erbi dulu deh. Ada 2 pertanyaan. Terkait trust ya. Jadi gini, saya lebih ke arah bagaimana kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang. Dalam artian gini, ketika kita melihat Indonesia dari luar dan kita hanya melihat dari satu sudut pandang, belum tentu kita bisa trust. Karena mungkin hal yang kita lihat memiliki kesan negatif. Misalnya, di Indonesia banyak korupsi, misalnya nih contohnya. Sehingga membuat kita, nggak trust lah sama Indonesia, ngapain ke Indonesia gitu. Tapi justru ketika teman-teman ada di luar negeri atau dimanapun itu, justru itu kesempatan buat kita untuk bisa menilai suatu hal, terutama untuk bisa melihat Indonesia dari sudut pandangnya yang lain.
bahwa orang luar melihat Indonesia bukan cuma dari segi itu. Tadi Pak Ketua udah mention terkait bagaimana indahnya alam Indonesia. Kemudian juga coba kita lihat bagaimana orang Indonesia terkenal ramah di mata penduduk asing gitu. Kita juga harus bisa melihat bagaimana Indonesia satu-satunya negara kepulauan yang besar sekali ini bisa survive, bisa bertahan dan bisa bersaing dalam kancah dunia. Gak gampang untuk mengatur Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau Belanda, kalau ada bencana di utara, dari selatan tinggal naik kereta paling cuma 2-3 jam nyampe di utara. Indonesia sekarang, kalau ada bencana di daerah timur, perlu naik pesawat berapa jam? Ke Ambon 3 jam, tambah 2 jam lagi, 5 jam baru sampai di tanah Papua. Dan itu harus dengan pesawat. Nggak ada tuh lihat kapal laut. Kapal laut berapa minggu mungkin. Nah, kita harus belajar melihat dan menilai suatu objek dari berbagai macam sudut pandang sehingga kita bisa memiliki rasa trust yang lebih besar dibandingkan harus satu sudut pandang. Contoh misalnya, saya misalkan mengenal Mbak Dita. Contoh misalnya nih, saya mengenal bahwa Mbak Dita adalah seorang presenter, sebatas itu. Lalu Mbak Dita ngasih informasi kepada saya, Bi, tahu nggak sih ternyata kemarin tuh ini bla 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 bla. Apakah lantas saya harus bilang, oh iya saya percaya Mbak Dita? Well, kalau buat saya nggak bisa seperti itu. Kita harus bisa ngeliat dari sudut pandang lainnya juga. Oh coba kita cari pembanding lain. Oh coba kita dari cerita lain. Sama halnya ketika kita menilai bagaimana paradigma orang bertato misalnya. Ketika kita melihat dari satu sudut pandang saja, mungkin ada orang yang berpikir, oh orang bertato itu adalah sebuah seni arts misalnya. Ada juga orang yang mikir, orang bertato itu identik dengan kekerasan, premanisme misalnya. Tapi ketika kita memiliki dua sudut pandang, kita bisa memiliki kesimpulan yang lebih komprehensif. Nah, ini terkait dengan trust gitu. Sama dengan penelitian, ketika kita melakukan penelitian, tapi misalkan samplingnya dikit, sudut pandangnya dikit, atau cenderung satu sudut pandang, apakah valid penelitiannya? Itu kan mungkin bisa dijawab sendiri teman-teman. Jadi intinya, bagaimana untuk menumbuhkan trust bagi saya adalah coba untuk melihat Indonesia dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sektor. Karena disitulah kita sebagai manusia ditantang untuk bisa menjadi orang yang tidak prejudis, tidak menjadi orang yang dikit-dikit langsung menjudge gitu. Dan dari kita bisa memahami lebih, saya yakin di situ bisa trust lebih tinggi. Saya mengenal Mas Anam sudah cukup lama dan beliau jadi ketua PPI Dunia pun saya banyak diskusi dengan beliau gitu. Kalau misalkan beliau baru kenal dengan saya, kemudian beliau mengajak kolaborasi Mata Garuda, mungkin saya akan timbang-timbang dulu. Tapi karena saya banyak sudut pandang, saya mengenal beliau secara pribadi, saya mengenal beliau pemikirannya seperti apa, banyak sudut pandang yang saya dapat dari beliau. Jadi ketika beliau, Bi, kita collab yuk PPI dengan Mata Garuda, oh yaudah, gas langsung. Saya bisa langsung punya kesimpulan saya trust dengan beliau ya karena saya punya sudut pandang yang banyak tentang beliau dan itu menurut saya oke. Itu jadi intinya adalah bagaimana kita bisa melihat suatu hal, terutama dalam konteks ini bagaimana kita bisa melihat Indonesia dari berbagai macam sudut pandang, dan saya yakin ketika kita mengenal lebih jauh Indonesia, itu bisa membuat kita lebih tinggi. Justru saya bertanya balik kepada yang bertanya, apakah sudah cukup mengenal Indonesia? Apakah sudah sejauh apa mengenal Indonesia? Dari sejarahnya kah? Dari topografinya kah? Dari sosiologinya kah? Atau dari apanya? Ketika bicara sejarah, Indonesia kaya dengan sejarah. 1945 momentum bersejarah. Tapi ternyata masih banyak juga sejarah lain. 1908 misalnya. Tapi ketika berbicara sosiologinya, oke, orang Sunda terkenal dengan nada alunan ayun-ayun. Tapi orang Medan dengan nada kencang ternyata maknanya ayunan juga kok. Baik. Apakah sudah sampai sejauh itu mengenal Indonesianya? Ketika berbicara, di Indonesia, di Papua mayoritas kulit hitam. Kata siapa? Udah pernah ke Papua belum? Kata orang, Papua dijajah sama Freeport. Contohnya, mention. Freeport karena tambang di Papua besar. Emang sudah pernah ke sana? Sudah memahami? Itulah maksud saya adalah, coba mengenal dulu lebih dalam, baru mengambil kesimpulan trust atau tidak trust. Dan harus punya banyak sudut pandang untuk bisa menyimpulkan suatu hal, dan mendefinisikan apakah kita bisa men-trust itu atau tidak. Mungkin pandangan saya gitu, Mbak Dita. Ya, satu lagi Mas yang belum dijawab. Kalau misalnya ada pendaftar beasiswa, harus ngomong apa nih? Kalau ada pertanyaan, mengapa kami harus memilih Anda sebagai penerima beasiswa? Ini ada titipan pertanyaan dari Dana Kim. Oke, frankly speaking,
harus clear dulu di dirinya. Kenapa pengen beasiswa? Gini, kalau saya ditanya kenapa saya waktu itu mengambil beasiswa S2, karena saya punya tujuan dan saya sudah mendefinisikan dari awal. Saya punya goal nih di depan, A goal saya. Dan untuk mencapai goal tersebut, saya memetakan, saya bikin roadmap-nya. Oh, salah satu poinnya saya harus dapat beasiswa untuk sekolah keluar. Ya udah, makanya saya ketika ditanya, saya sampaikan roadmap saya. Ini loh planning saya. Tapi kalau misalkan cuman iseng-iseng berhadiah, kalau bagi saya, ya mungkin adalah orang-orang iseng berhadiah, luck-nya atau memang garis tangannya dapat beasiswa. Tapi bagi saya, ketika berbicara pendidikan, ini bukan suatu hal yang harus ditaruh dalam suatu kerangka luck or not luck gitu loh. Tapi ini memang harus suatu hal yang kita siapkan dari awal. Kenapa seperti ini? Karena tadi Pak Ketua juga sudah mention bahwa ada korelasi yang sangat kuat terkait dengan majunya sebuah peradaban dengan tingkat pendidikan masyarakatnya. Misalkan gini, saya nggak punya goal jelas. Saya pengen, udahlah tembak aja beasiswa LPDP, iseng-iseng berhadiah. At the end saya keterima beasiswa LPDP. Terus saya ntar jadi bingung dong, ntar saya pulang gimana ya? Ayo deh saya main-main aja, atau saya coba cari keluar negeri. Itu malah menimbulkan sebuah masalah. Kasihan dong dengan teman-teman di luar sana yang memang sudah bikin roadmap, gue pengen kuliah S2 di luar negeri, karena gue tahu ketika gue balik, gue pengen bikin restoran sekian, franchise sekian, gue bisa menghidupkan ekonomi rakyat UMKM. Misalnya seperti itu contohnya. Dan gue butuh ilmu itu di luar negeri. Kasihan dong dia yang punya roadmap, yang punya nawacita besar itu harus tersisihkan dengan orang-orang yang tidak memiliki roadmap. Jadi saya kalau ditanya Mbak Dita, saya menganut sistem jangan ikutin aliran air, tapi justru saya yang bikin alirannya, biar air yang mengalir di aliran yang saya bikin gitu. Sama halnya dengan tadi pertanyaan, kalau ditanya kiatnya lah atau apa tadi itu tentang gimana ngejawab kenapa layak, ya tunjukkan bahwa memang saya memiliki suatu roadmap, memiliki suatu jalur, memiliki suatu koridor yang memang sudah jelas koridornya, yang memang jelas outputnya apa, yang memang jelas kebermanfaatannya apa, dan untuk mencapai itu saya butuh beasiswa. Kalau saya punya standing position mungkin agak keras, tapi menurut saya memang itu pegangan yang saya pegang dalam setiap mengambil suatu langkah gitu. Dan dalam konteks beasiswa ya itu, coba definisikan tujuannya apa dan apakah untuk mencapai tujuan tersebut memang harus dapat beasiswa. Kalau memang misalkan gini deh saya tanya, ada orang yang punya cita-cita, pokoknya gue harus jadi bisnismen, gaji gue sehari harus 50 juta. Misalnya gitu Mbak Dita. Sekarang saya tanya, apakah harus dengan beasiswa keluar negeri S2? Tergantung jalan mana yang dia pilih. Bisa aja dia memilih jalan, learning by doing aja. Berarti nggak perlu dong S2 keluar negeri. Tapi ada orang yang memilih jalan, yaudah pokoknya saya pengen dapat ilmunya dulu, kemudian setelah dapat ilmunya saya bisa mengimplementasikan. Nah itu clear tuh Mbak Dita. Tapi kalau ditanya ya nggak tahu gimana antar aja ya, nggak bisa. Jadi siapkan terlebih dahulu, definisikan terlebih dahulu, dan kaji dirinya dulu sendiri. Sudah mengenal dirinya belum? Pengen kemana? Pengen apa capaiannya? Dan lewat jalur apa? Baru petakan seperti apa langkah-langkahnya. Salah satunya adalah beasiswa itu. Mungkin itu pandangan saya Mbak Dita. Oke. Kemudian Mas Anam, tadi juga disambung kembali dengan singkat dan dari dua pertanyaan tersebut, untuk Mas Anam, bagaimana memperkenalkan Indonesia kepada penerima beasiswa yang bukan dari Indonesia? Oke, terima kasih Mbak Dita ya. Tadi ada pertanyaan memang terkait trust ya. Saya tadi sambil googling juga arti trust itu di KBBI. Ternyata trust itu nggak cuman diartikan sebagai satu kepercayaan ya. Jadi kita percaya terhadap Indonesia. Tapi ada juga artinya harapan dan tanggung jawab. Jadi kalau tadi pertanyaannya trust, jadi teman-teman juga harus berpikir terhadap apa yang kita terima untuk kita bisa berikan kepada Indonesia. Nah, kalau kita bicara percaya, akan aneh kalau kita berasal dari Indonesia, tapi kita nggak percaya terhadap Indonesia gitu. Nah, pertanyaan berikutnya yang ingin saya berikan juga kepada penanya, yang dimaksud dengan trust itu kepada siapanya? Apakah kepada Indonesianya? Tapi kalau kepada Indonesianya seperti Mas Serbi tadi bilang, mau dilihat dari sudut pandang mana? Apakah kepada masyarakatnya, kepada environment-nya, kepada geografinya gitu loh. Tapi kalau pertanyaannya adalah kepada institusi tertentu atau jabatan tertentu, ini yang menjadi sulit gitu loh.
Jadi jangan sampai kita punya cita-cita, kita punya keinginan membangun Indonesia hanya ditempelkan kepada trust kepada seseorang. Misalnya dengan pertanyaan, apakah ketika saya kembali dari luar negeri saya pasti akan mendapat jabatan? Kalau saya tidak mendapat jabatan, saya jadi sakit hati gitu loh. Nah, itu bukan niat sebenarnya gitu loh. Ya, bukan itu sebenarnya niatnya. Jadi kembalikan kepada niat kita bahwa kita ingin berkontribusi kepada Indonesia. Kalau sudah kepada Indonesia itu akan luas nanti maknanya. Saya sudah cerita tadi bahwa kita bisa berikan kepada banyak hal. Tidak hanya kepada kantor kita bisa di tempat lain, kita bisa berkontribusi kepada masyarakat dengan ide-ide kita seperti itu. Kalau tadi pertanyaan kedua dari Mbak Dita bicara tentang bagaimana menjawab, kenapa sih harus kita yang layak untuk menerima beasiswa? Ini saya kembali kepada pengalaman saya ketika saya mempresentasikan proposal disertasi saya di Charles University. Jadi untuk diketahui bahwa Charles University ini adalah kampusnya Albert Einstein. Jadi Einstein setelah dari Zurich dia ke Charles. Nah, pada saat itu ada banyak sekali calon penerima beasiswa. Dan ada profesor saya bilang ada salah satu beasiswa dari penerima beasiswa dari Argentina, dia bagus banget, tapi dia gagal. Tapi saya diterima. Nah, saya tanya itu kepada profesor saya, terus terang, Prof, apa sih Prof yang membuat saya diterima? Saya juga penasaran gitu. Ternyata jawaban beliau apa? Karena kamu mengatakan bahwa kamu ingin mendapat ilmu ini untuk kamu kontribusikan kepada masyarakat. Nah, ternyata itu jawaban utamanya. Jadi kalau teman-teman ingin diterima, ya, karena ilmu saya adalah public policy. Jadi kalau ditanya apa sih kegunaan public policy itu adalah untuk membuat kehidupan manusia lebih baik di masa mendatang. Jadi saya harus kontribusikan ilmu saya untuk Indonesia. Apalagi penelitian saya tentang bagaimana memformulasikan kemiskinan agar kesejahteraan Indonesia jadi lebih baik. Jadi saya ingin kembali dari Ceko ke Indonesia, memberikan ide saya, pemikiran saya, memberikan masukan agar saya bisa memformulasikan kebijakan Indonesia berbasis kepada kesejahteraan yang lebih baik untuk masyarakat luas. Nah, ini yang membuat mereka menjadikan saya sebagai penerima. Oke, Anda terpilih. Padahal menurut profesor saya dari nilai IPK, kontribusinya dia jauh lebih banyak lah daripada saya. Ternyata saya hanya dipilih dari niat saya untuk berkontribusi kepada Indonesia. Jadi itu tips saya kalau teman-teman ditanya kenapa Anda layak untuk dipilih, bisa dijawab dengan bagaimana pengalaman saya. Jadi karena saya ingin mendedikasikan pengetahuan saya. Karena universitas atau kampus-kampus di Eropa, di Amerika, di banyak negara di luar, sudut pandangnya adalah bahwa ilmu pengetahuan itu harus berkontribusi kepada kehidupan manusia yang lebih baik. Ya, nah ini yang harus teman-teman pikirkan. Jadi bukan nanti dijawab kenapa harus ini supaya saya menjadi dokter lalu saya mempunyai jabatan lebih tinggi ya Bu. Jangan itu jawabannya. Itu Mbak Dita yang bisa saya sharing. Terima kasih. Luar biasa sekali nih Mas Ana, Mas Erdi. Pokoknya kalau milenial itu berpikirnya kayak gini, wah Indonesia udah mantap. Dan saya rasa Mas Erdi, pandangan Mas Erdi sebagai Ketua Mata Garuda, kemudian Mas Anam juga koordinator PPI Dunia. Kita ini kan sebenarnya ikon dari bidang-bidang kita sendiri. Saya mungkin saya masih saat ini menjadi presenter. Saya membawa diri saya, tetapi saya punya misi dan visi bagaimana sebenarnya berkontribusi untuk Indonesia. Dengan cara apa? Kontribusi saya bergabung bersama teman-teman, kemudian bagaimana caranya orang mendapat kemudahan beasiswa. Saya sumbangsi juga dengan menjadi moderator. Misalnya itu ada sumbangsi. Kemudian kalau misalnya Mas Erdi juga, ternyata karena hubungan pertemanan, dan syukur alhamdulillahnya sama-sama sudah mengenal lebih dulu, sehingga sudut pandangnya sudah terbuka, cakrawala menjadi mantap hatinya untuk kemudian berkolaborasi. Intinya begini, kami menantang Mas Anam sebagai koordinator PPI Dunia, menantang pula Mas Erdi Setiawan sebagai Ketua Mata Garuda untuk membuktikan dalam kurun waktu yang tentunya ditentukan bisa memberikan sebuah program yang memperluas informasi dari berbagai lembaga bahwa beasiswa itu banyak di Indonesia dan kemudahan untuk mengakses beasiswa. Dan saya rasa itu adalah wujud kontribusi yang paling nyata saat ini. Dan saya mengambil kesimpulan, izinkan saya mengambil kesimpulan sebelum saya closing statement dari Mas Erbi selaku Ketua Mata Garuda. Dia dikatakan bahwa baca aturan dulu dong sebelum jalani. Kalau obat kan baca aturan sebelum pakai. Kalau beasiswa ternyata ada tuh kata Mas Erbi. Baca aturan sebelum jalanin kita. Sejauh apa kita memandang Indonesia, ya itu tugas kita. Kalau kamu jadi orang Jawa Barat, ya ceritain aja tentang Jawa Barat kayak gimana. Karena kalau ceritain tentang Indonesia terlalu luas. Tapi sebagian kecil itulah yang memberikan dampak luas bagi dunia.
Kemudian perencanaan matang itu penting, kata Mas Erbi, bahwa seseorang yang ingin meraih beasiswa, rencanain dulu dong mau ngapain setelah dapat beasiswa itu, kemudian kontribusi karyanya kayak gimana, harus punya planning ke depan. Sehingga apa, beasiswa yang diberikan nggak mubazir. Bahwa tadi dikatakan beasiswa itu berasal dari uang negara, maka kita harus berkontribusi juga untuk negara. Jangan ikut arus air, tetapi buatlah jalur kemana airnya harus mengalir. Karena hidup adalah pilihan, tapi kitalah yang menentukan pilihan itu, bukan orang lain. Saya ke Mas Anam. Mas Anam tadi juga menyampaikan bahwa membawahi 60 negara di seluruh dunia, luar biasa sekali menjadi koordinator, dan intinya adalah bagaimana memberikan pemahaman atau apa ya, penegasan kepada teman-teman yang sudah berada di beberapa negara tersebut untuk kalau balik ke Indonesia berkarya dong. Berkarya nggak cuma buat sesuatu, tetapi berkarya kontribusi waktu juga seperti itu. Banyak sekali kegiatan juga seperti itu, mengambil dan mencari peluang, bahkan menciptakan peluang-peluang supaya mimpi-mimpi orang-orang Indonesia itu akan lebih besar lagi dan nyata. Korea juga tadi disebutkan dalam risetnya, kenapa Korea maju, Blackpink, ada BTS, bahkan berhasil melantai di bursa, hanya gara-gara entertainnya, tetapi didukung pemerintah. Filmnya juga dapat Oscar ya? Baiklah, bahwa Mas Anam mengatakan ilmu itu untuk kontribusi bagi negara, jadi ilmu harus digali untuk berkontribusi bagi lingkungan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Erbi, terima kasih Mas Anam, dan seluruh panitia yang juga sudah mengatur acara Kongres Beasiswa Indonesia ini, yang pertama bagian dari sejarah,